Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Tiga Darah Channel. Untuk Bapak Ibu, teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon supportnya untuk subscribe dan share channel ini agar saya dapat terus berbagi. Karena biasa bagi kita bisa berarti besar bagi orang lain. Bapak Ibu, teman-teman, khususnya Bapak Ibu guru yang belum PPG atau belum sertifikasi guru, ini ada informasi terkait dengan pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, informasi ini ada di laman resmi Kemendikbud, ya, laman resmi PPG, Direktorat Pendidikan Profesi Guru. Nah, ini ada surat edaran, ya, tertanggal 27 Mei 2023. Ini ya, nomor 0869-BD-GT-00.05-2023, lampiran 1 berkas perihal. Nah, ini perihalnya: pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2023. Surat ini ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Isinya menindaklanjuti surat kami nomor 0655-BD-GT-00.08-2023 pada tanggal 18 April 2023 tentang pemutakhiran data guru calon peserta pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2023. Direktorat Pendidikan Profesi Guru akan melaksanakan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2023. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan yang harus dipenuhi. Ini perlu Bapak Ibu teman-teman perhatikan betul ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu teman-teman guru harus terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu guru terdata sebagai sasaran peserta seleksi administrasi PPG dalam jabatan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu guru teman-teman harus memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK. Kemudian Bapak Ibu guru juga masih aktif sebagai guru atau guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah. Kemudian sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, berusia, nah ini penting, setinggi-tingginya 58 tahun pada tanggal 31 Desember 2023. Nah, itu informasi yang pertama ya, terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Kemudian yang kedua adalah calon peserta seleksi administrasi sebagaimana tercantum pada lampiran 1 terbagi menjadi 2 kategori. Nah, nanti Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu teman-teman masuk di kategori yang mana. Yang pertama adalah Bapak Ibu guru sasaran kategori A, yaitu guru yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi pada tahun 2022. Itu ada sebanyak 352.668 orang. Nah, ini yang masuk dalam kategori A, Bapak Ibu guru yang dinyatakan lulus seleksi administrasi namun pada tahun 2022 belum lulus seleksi akademik, ya, sudah ikut seleksi akademik atau pretest namun tidak lulus. Nah, yang Bapak Ibu masuk kategori ini tidak perlu lagi nanti melakukan seleksi administrasi, ya. Kemudian
sasaran kategori B yaitu Bapak Ibu guru yang belum mengikuti atau belum lulus seleksi administrasi sebanyak 564.387 orang. Nah, ini bisa Bapak Ibu teman-teman lihat di SIM PKB. Apakah Bapak Ibu atau teman-teman memenuhi syarat atau mendapatkan undangan untuk ikut ya dalam seleksi administrasi. Yang jelas kategori B ini adalah yang belum pernah ikut ya seleksi administrasi, apalagi seleksi akademik ya. Kemudian yang ketiga, bagi guru sasaran kategori A tidak perlu mengikuti seleksi administrasi tahun 2023. Nah, ini sudah yang saya sebutkan tadi. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah lulus seleksi pada tahun 2022 namun belum lulus pretest atau seleksi akademik, itu tidak perlu lagi mengikuti seleksi administrasi tahun 2023. Tapi Bapak Ibu sebelumnya diminta untuk melakukan update data terbaru. Nah, jika itu sudah dilakukan, itu artinya Bapak Ibu nanti lihat jadwalnya apa yang harus dilakukan berikutnya. Nah, guru sasaran kategori A perlu melakukan penyesuaian bidang studi dikarenakan adanya perubahan nomenklatur bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, ini ada daftarnya, nanti silakan Bapak Ibu cek sendiri ya. Mulai tanggal 10 sampai dengan 15 Juni 2023. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 2 surat ini. Nah, itu ya. Kemudian yang keempat, bagi guru sasaran kategori B wajib mengikuti seleksi administrasi mulai tanggal 30 Mei 2023. Bapak Ibu, teman-teman catat ini tanggalnya ya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu lengah. Seharusnya Bapak Ibu masuk ke dalam 564 ribuan ini, tetapi karena kelalaian Bapak Ibu, teman-teman akhirnya tidak ikut seleksi administrasi untuk menjadi calon peserta PPG tahun 2023. Nah, sebagaimana informasi dan jadwal pada lampiran 3 dan tabel linearitas pada lampiran 4, persyaratan administrasi akan diunggah melalui laman resmi ya Kemdikbud ppg.kemdikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Nah, mulai dari sekarang Bapak Ibu teman-teman mesti rutin rajin buka SIM PKB-nya, lihat, cek-cek datanya ya, sampai nanti Bapak Ibu mendapatkan notifikasi atau undangan untuk melakukan seleksi administrasi peserta PPG tahun 2023. Selanjutnya kami mohon bantuan saudara ya, ini penutup, untuk menyampaikan informasi di atas kepada guru sesuai kewenangannya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Direktur Profesi Guru ditandatangani secara elektronik oleh Temu Ismail. Nah, ini Bapak Ibu teman-teman ya, sekali lagi nanti Bapak Ibu khususnya yang belum lulus PPG atau sertifikasi guru mesti senantiasa memantau berdasarkan surat edaran ini ya. Kita lanjut. Nah, ini lampiran pertama ya. Lampiran pertama ini rekapitulasi jumlah sasaran peserta seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2023 per provinsi. Nah, ini yang jumlah keseluruhan tadi 500-an ribu itu ya. Nah, yang ini itu untuk Bapak Ibu atau teman-teman guru yang belum pernah ikut sama sekali ya. Oke, di lampiran kedua, nah ini informasi dan jadwal penyesuaian bidang studi PPG sasaran kategori A. Kategori A, ingat ya, mereka yang pernah
ikut seleksi atau lulus seleksi administrasi namun belum lulus di seleksi akademik. Silakan Bapak Ibu teman-teman lihat sendiri atau baca sendiri nanti yang ini ya. Bagi guru sasaran kategori A perlu melakukan penyesuaian nomenklatur bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2023 pada tanggal 10 sampai dengan 15 Juni 2023 melalui akun SIM PKB masing-masing. Nah, ini silakan dilihat ya. Ini ada bidang studi PPG 2022 masih umum ya, satu mapel. Nah, di 2023 ini dirinci ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman tidak bingung lagi ya. Silakan untuk selengkapnya nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian kita cari jadwalnya. Nah, ini di lampiran ketiga ada informasi dan jadwal seleksi administrasi sasaran kategori B. Nah, kategori B ini Bapak Ibu teman-teman guru yang belum pernah ikut sama sekali seleksi PPG ya, calon peserta PPG. Yang pertama adalah syarat administrasi. Satu, Bapak Ibu guru ya, syarat administrasi bagi guru yaitu yang pertama, hasil pindai atau scan ijazah S1 atau D4 asli atau fotokopi. Asli atau fotokopi, silakan Bapak Ibu teman-teman pilih mau yang asli atau fotokopi. Berarti harus dilegalisir oleh perguruan tinggi. Bagi guru yang memiliki ijazah S1 atau yang setara dari luar negeri melampirkan surat penyetaraan dari Ditjendikti. Kemudian yang kedua, hasil pindai atau scan SK pengangkatan pertama sebagai guru, bisa asli atau fotokopi yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan provinsi atau kabupaten atau kota. Nah, hasil pindai scan atau asli fotokopi legalisir dokumen sesuai dengan status kepegawaian sebagai berikut. Yang pertama, jika SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS asli atau fotokopi legalisir Dinas Pendidikan provinsi, kabupaten atau kota atau BKD, itu yang berhak melegalisir SK kenaikan pangkat Bapak Ibu atau teman-teman ya. Kemudian yang kedua, SK pengangkatan P3K yang masih berlaku setidaknya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 bagi guru P3K ya, baik itu asli atau fotokopi legalisir Dinas Pendidikan kabupaten kota juga sama ya. Kemudian yang ketiga, SK pengangkatan 2 tahun terakhir, berarti SK 2021, 2022 dan 2022-2023 bagi guru non ASN di sekolah negeri. Nah, asli atau fotokopi legalisir Dinas Pendidikan provinsi, kabupaten, kota atau BKD. Kemudian yang keempat, SK pengangkatan 2 tahun terakhir 2021-22 dan 2022-2023 bagi guru non-ASN di sekolah yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik itu asli atau fotokopi legalisir ketua yayasan yang melegalisirnya ya. Kemudian yang D, hasil pindai atau scan SK pembagian tugas mengajar terakhir tahun ajaran 2022-2023, bisa asli atau fotokopi, itu dilegalisir oleh kepala sekolah. Kemudian yang E, hasil pindai atau scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi meterai 10.000. Nah, format fakta integritas ada di halaman terakhir dari surat edaran resmi ini ya. Oke, itu yang pertama untuk guru ya. Kemudian yang kedua, syarat administrasi bagi guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah. Apa yang harus disiapkan? Yang pertama, hasil pindai scan ijazah S1 D4 asli atau fotokopi dilegalisir perguruan tinggi. Bagi guru yang memiliki ijazah S1 atau yang setara dari luar negeri melampirkan surat penyetaraan dari Ditjendikti, sama ya. Kemudian yang kedua,
hasil pindai scan SK pengangkatan pertama sebagai guru asli atau fotokopi legalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota. Kemudian hasil pindai atau scan SK pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah, baik itu asli atau fotokopi legalisir. SK pengangkatan tersebut dilegalisir oleh, ini kalau Bapak Ibu teman-teman mengupload yang legalisir fotokopi ya. Jadi yang melegalisirnya yang pertama Dinas Pendidikan atau Badan Kepegawaian Daerah Provinsi atau Kabupaten atau Kota bagi kepala sekolah yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, untuk berarti sekolah negeri ya. Kemudian yang kedua itu fotokopinya yang melegalisirnya ketua yayasan. Untuk siapa? Bagi kepala sekolah yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi yang kepala sekolah negeri yang melegalisirnya Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan atau Badan Kepegawaian Daerah, baik itu provinsi, kabupaten atau kota. Untuk yang kepala sekolah yayasan itu dilegalisir oleh ketua yayasan. Dan yang terakhir D, hasil pindai atau scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi meterai 10.000. Format juga ada di halaman terakhir. Nah, ini yang paling penting. Berikutnya adalah jadwal pelaksanaan. Nah, jadwal pelaksanaan ini yang perlu Bapak Ibu teman-teman guru perhatikan betul ya. Jangan sampai nanti orang sudah tahap perbaikan berkas, Bapak Ibu baru mendapatkan informasi, kemudian sudah pendaftaran kita baru mau mencari-cari informasi ya. Jadi dicatat betul, disimpan jadwalnya sehingga Bapak Ibu teman-teman tidak terlewat ya, tidak ada kegiatan-kegiatan yang tidak Bapak Ibu teman-teman ikuti ya. Yang pertama, pendaftaran pengajuan berkas itu mulai nanti 30 Mei sampai dengan 11 Juni. Nah, ini lumayan panjang waktunya. Jadi Bapak Ibu bisa siapkan dari sekarang ya. Dirapikan dokumen-dokumennya, buat folder-folder yang tertata, yang mudah Bapak Ibu mencari berkasnya. Jangan sampai nanti teman-teman salah upload ya. Yang diminta misalnya SK pembagian tugas, yang diupload adalah SK pengangkatan sebagai guru. Nah, itu berakibat nanti pada perbaikan berkas. Nah, kalau pendaftaran atau pengajuan berkas ini selesai, kegiatan berikutnya perbaikan berkas. Untuk siapa? Untuk Bapak Ibu teman-teman yang masih ada yang kurang, yang keliru ya, atau yang tidak terbaca oleh tim verifikasi atau verifikator ya, akan dikembalikan untuk dilakukan perbaikan. Kapan itu? Itu tanggal 12 sampai dengan 28 Juni 2023 ya. Nah, usahakan ketika Bapak Ibu teman-teman diberi kesempatan memperbaiki berkas, jangan mengupload dokumen yang sebelumnya. Betul-betul dilakukan perbaikan. Misalnya scan-nya tidak terbaca atau blur atau pecah. Nah, itu diperbaiki ya, sehingga verifikator melihat oh ini sudah benar ya. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah verifikasi dan validasi oleh petugas. Nah, kalau misalnya pendaftaran, pengajuan berkas sudah, perbaikan berkas sudah, dilakukan verifikasi dan validasi oleh petugas atau verifikator ya. Biasanya LPMP atau pusat langsung ya. Itu tanggal 12 Juni. Nah, itu bersamaan dengan perbaikan berkas dalam tanggal yang sama, itu sampai 1 Juli 2023 ya. Tapi bersamaan juga dengan perbaikan berkas. Dan yang terakhir, pengumuman hasil. Nah, pengumuman hasil apakah Bapak Ibu teman-teman lulus seleksi administrasi atau layak mengikuti seleksi berikutnya, yaitu seleksi akademik
berdasarkan administrasi yang sudah Bapak Ibu teman-teman upload ya. Itu akan diumumkan pada tanggal 5 Juli 2023. Nah, itu saja Bapak Ibu teman-teman. Yang selebihnya ini hanya informasi terkait linearitas bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2023 berdasarkan ijazah S1. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Banyak sekali ya, karena banyak, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK dan lain sebagainya. Nah, ini ya lampiran 5, surat Direktur Pendidikan Profesi Guru, dokumennya fakta integritas ya. Silakan nanti bisa diketik ulang, bisa ya. Ini pedomannya tapi tidak keluar dari ini ya, kalimat-kalimatnya. Dan jangan lupa dibubuhi materai 10.000. Ini titimansanya diisi aja tingkat kabupaten atau kota. Nanti di print, tempel materai, ditandatangani, baru nanti di scan dan diunggah ke sistem ya. Nah, demikian Bapak Ibu teman-teman informasi terkait dengan pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2023. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.